Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ibu Rektor yang saya hormati, segenap para wakil rektor, sebenarnya hadir di tengah-tengah kita wakil rektor tiga, Pak Kiai Ahsin ada di tengah-tengah kita. Menteri Binaran ngomongnya. Matur suwun Yai. Segenap para pengurus di Masal, alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita. Walaupun saya perkenalkan Pak Kiai Hadi, ada juga Akhil Al-Karim panjenengan pun terus Munir. Di sebelah kanan saya nanti Pak Kiai Muhsin. Keluarga Kiai Kulo sih terus dengan sampai Kiai. Kiai itu sangat terus. Terus beliau ini yang ngomong saya ketika saya masih kecil, Pak Muhsin. Pak Muhsin ini dulu di Lirboyo, waktu itu saya masih kecil. Dia ngomong saya ini beliau. Sehingga kalau nanti dalam penyampaian saya ini ada yang salah, maka yang patut kita salahkan itu adalah yang ngomong bersama. Segenap para teman-teman santri, teman-teman mahasiswa, Mas Busro selaku ketua UPI Ulinuhan, pembina. Ketuanya siapa? Asif. Bapak pembina yang saya hormati. Kalau betul hafal ini seragamnya siapa saja, yang jelas ini seragamnya Fatayat atau Muslimat. Sudah tidak pantas dari Fatayat satu Muslimat. Waktu kali ini seragamnya PMI ya. Alhamdulillah. Ini seragam OUI. Sebelah sana seragam Banser. Segenap para hadirin, hadirat, para virtualiyat, zumiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang seperti ini semestinya kampus. Bagaimana kampus itu tidak hanya sekedar pusat transformasi keilmuan, tapi sebuah kampus di dalamnya itu harus ada 3 perkara yang wajib dimiliki oleh setiap kampus. Ini bisa dikatakan wa min syurutil kampus salah. Kalau oleh bahasa Arab itu jadinya wa min syurutil jami'ah salah. Ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh jami'ah atau kampus.
Yang pertama, Pusat Transformasi Keilmuan. Alhamdulillah, kampus kita tercinta ini, IAIN Ponorogo, sudah melakukan syarat yang pertama. Yang kedua, pengawal tradisi atau the guardian of tradition. Yang ketiga, pusat daripada reproduksi para intelektual person, pusat daripada reproduksi para ulama. Insya Allah ketiga-tiganya ini sudah dimiliki oleh IAIN Ponorogo. Jadi IAIN Ponorogo sudah menetapi syarat-syarat sebagai kampus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin sulit untuk tangannya membuat Bapak Wakil Rektor senang. Kalau transformasi keilmuan itu sudah menjadi hal yang biasa. Setiap kampus itu pasti ada proses transformasi keilmuan. Tapi tidak semua kampus itu memiliki konsep the guardian of tradition. Tidak semua kampus itu memiliki konsep atau sifat mengawal tradisi. Biasanya setelah kampus itu memberikan ilmu kepada para anak didik atau mahasiswanya, lagi selesai SKS-nya selesai. Kalau sudah selesai materinya selesai. Memang kebanyakan semacam ini. Yang semestinya harus ditambah dengan syarat-syarat yang lainnya. Karena apa? Kalau kita bicara masalah pendidikan Islam, maka di dalamnya ini harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah taklim, yang kedua adalah takdib, yang ketiga adalah tarbiyah. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan Islam, 3-tiganya ini harus ada di dalamnya. Kalau dikatakan ini adalah pendidikan Islam, tapi di dalamnya tidak ada unsur tarbiyah, maka ini bukan dinamakan dengan pendidikan Islam yang sukses. Atau mengatakan bahwasanya ini adalah pola pendidikan Islam, tapi di dalamnya tidak ada unsur takdib, maka ini pun juga masih belum bisa dikatakan sebagai pendidikan Islam yang sukses. 3 unsur ini harus ada di dalam pendidikan Islam. Yang pertama apa tadi? Taklim, transformasi keilmuan. 2 adalah takdim, yaitu ngajari adab. Yang ketiga apa? Tarbiyah, yaitu mendidik, merawat, memelihara. Mungkin kalau di Fakultas Tarbiyah pasti tahu dengan teorinya Bloom, di mana mengatakan harus ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita ini punya dalam pendidikan Islam ada taklim, ada takdim, ada tarbiyah. Alhamdulillah. Ini tolong diingat-ingat. Insya Allah nanti akan keluar di ujian akhir semester. Ini menjadi satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kampus. Di dalamnya harus ada taklim. Nah, cuma permasalahannya dan harus kita kritis. Harus kita kritisi bagaimana seorang ketika mentransformasikan keilmuan, akan tetapi dia tidak memposisikan diri sebagai seorang mu'allim. Ini bahaya, ini musibah. Ketika dia mentransformasikan ilmu, tapi dia tidak memposisikan diri sebagai mu'allim,
sing jenenge guru mestine kudu digugu lan kudu iso ditiru. Dawuhipun Mbah Kyai Hasyim Asy'ari, at-ta'lim min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Dengan buka kembali kitab Adabul Ta'lim, Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Mbah Kyai Hasyim Asy'ari. Jadi praktek taklim, praktek mentransformasikan ilmu dari Mbah Kyai Hasyim Asy'ari ini adalah min ahammi umuriddin. Penting-pentingnya perkara agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan luhur-luhurnya derajatnya wong mukmin. Artinya bagaimana seorang guru ini adalah seorang mu'allim, iso digugu, ya iso ditiru. Nah saat ini kita harus mengkritisi, mengingatkan kembali seorang mu'allim harus memposisikan dirinya sebagai seorang mu'allim yang hakiki, karena dia sedang mempraktekkan ahammi umuriddin, dan dia sedang dalam proses diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, the guardian of tradition. Ini yang jarang kita lihat di kampus-kampus. Pengawal daripada tradisi. Jangan lupa, kita melihat ada kampus yang mengadakan acara semacam ini, ulang tahun dengan melantunkan qasidah mabruk alfa mabruk untuk menyemangati agar kedepannya bisa tambah baik dan lebih baik. Jarang ada kampus yang kemudian mengadakan kompetisi qiraatul Syarhil Quran, qiraatil kutub, atau apapun jenis perlombaan yang dilakukan oleh teman-teman UGI. Ini menunjukkan, ya sebenarnya tepuk tangannya pas pada penekanan terakhir ini. Tapi karena jenengan sudah tepuk tangan terlebih dahulu, maka tidak ada masalah. Terima kasih. Ya ketika UGI IAIN Ponorogo mengadakan acara-acara yang semacam ini untuk melestarikan budaya, melestarikan tradisi, ini menjadi bukti bahwa kampus IAIN Ponorogo ini tidak hanya sebagai pusat transformasi keilmuan, tapi juga pengawal tradisi keislaman. Jadi nanti ini kan belum selesai pengajiannya. Nanti ke depan kalau pas tepuk tangan intonasinya itu sesuai dengan ritmenya. Nah, jangan tengah-tengah saya ngomong tepuk tangan akhirnya saya agak bingung gitu. Kan saya juga harus mengatur ritme pembicaraan. Sepakat? Dan juga kotak-kotak yang dibidangkan ini mohon diisi. Banjir bandang. Lanjut. Oke. The guardian of tradition menjadi kata kunci. Seorang yang mengawal tradisi harus mengetahui tradisi yang dikawal. Musibah kalau dia mengatakan pengawal tradisi, tapi dia nggak tahu si dikawal ini sapa. Ini jadi bencana. Seorang generasi bangsa yang mengatakan dirinya aku adalah pengawal tradisi, aku adalah pengawal budaya, maka dia harus tahu siapa dirinya, budaya apa yang dia kawal, tradisi apa yang dia kawal. Para penerbang yang terhormat, apakah kalian tahu sejarah daripada terbangan yang kalian lantunkan? Para penari saman, apakah mereka tahu sejarah daripada tarian saman yang dilakukan oleh Jalaluddin Ar-Rumi ketika ditinggal wafat oleh gurunya Syamsuddin At-Tabrizi
Saya khawatir mereka hanya berputar-putar saja. Akhirnya gak nemu apa-apa. Para penerbang sama. Saya khawatir hanya terbangan saja, hanya bisa terbang tapi nggak bisa turun. Seorang pengawal tradisi harus tahu tradisi sing dikawal itu tradisi apa, budaya ini budaya apa, sejarahnya bagaimana, asal usulnya bagaimana. Nah, disinilah pentingnya generasi bangsa harus tahu dengan sejarah para pendahulu-pendahulunya. Harus tahu jelas apa yang disampaikan oleh Marcus Garvey. A people without knowledge of their past history is like a tree without roots. Atau lebih lengkapnya, a people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Belum. Saya maknani terlebih dahulu kalau kalian belum paham maknanya. A people kami menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan of their past history. Ini dari maf'ul bih. Of their past history, sejarah masa lalu ini, origin lan asal usule, and culture lan budayane. Iku is like a tree. Iku kaya wit-witan without roots, kelawan tanpa oyo. Tepuk tangan. Jadi pentingnya seorang generasi untuk mengetahui tentang sejarah para pendahulu-pendahulunya. Apa yang dia lakukan yang katanya menjaga tradisi, you menjaga tradisinya siapa? You harus tahu tradisi ini awalnya dari mana, asal usulnya bagaimana, budaya yang kalian ketahui ini bagaimana, awalnya bagaimana. Ini harus kita ketahui. Acara semacam ini adalah satu wujud di mana Uki Ulinuha IAIN Ponorogo memberikan pengetahuan pelajaran kepada para teman-temannya untuk selalu mengenang dan mengetahui sejarah para pendahulunya. Semoga amal ibadahnya para pengurus Uki Ulinuha diterima di sisinya. Amin. Dan semoga umur panjang. Kita tidak ingin, dan juga segenap pimpinan IAIN Ponorogo tidak ingin anak didik dan juga mahasiswa-mahasiswanya ini menjadi mahasiswa yang buta dengan sejarah, yang buta dengan pengetahuan tentang tradisi dan budayanya. Kenapa? Seorang generasi bangsa yang tidak mengetahui sejarah para pendahulunya, maka dia menjadi generasi yang rapuh. Dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu untuk merangkai masa depannya. Dia tidak akan mampu untuk bertahan hidup ketika arus transideologi, arus transnasionalisme, arus transakidah-akidah yang baru yang nyeleneh masuk dan menghantamnya. Dia tidak akan mampu untuk berdiri tegak, karena seperti tanaman yang tidak ada akarnya. Bahaya. Generasi saat ini tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah masa lalunya. Na'udzubillah min dzalik. Ummatun la ta'rifu tarikhaha la tasluku siyabatan mustaqbaliyah. Komunitas yang tidak mengetahui tentang sejarahnya, dia tidak mengetahui tradisinya, dia tidak mengetahui budayanya,
maka dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Percayalah, dia tidak akan mampu. Melakukan murat-marit, tidak sesuai dengan manhajnya para pendahulu-pendahulunya. Maka dari itu, para mahasiswa, santri harus tetap cek-cekelan, berpegangan dengan dawuhnya para pendahulu-pendahulu kita. Orang usah isin, orang usah sungkan-sungkan, orang usah dadak ngarani katrok. Virus ini, virus pemikiran para orang-orang yang hidup di zaman milenial, mengatakan para pendahulunya itu adalah orang-orang yang katrok. Masya Allah, As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa asy-syaqiyyu man kharaja an manhaji aslafi. Seorang yang merugi adalah orang yang keluar dari manhaj, metode-metodenya para pendahulu. Ketika kalian mengatakan diri sebagai mahasiswa yang Ponorogo, saya adalah santrinya Pak Hasim, saya santrinya Pak Muhsin, saya santrinya Kiai Haji, saya santrinya Kiai Munir, saya fan-nya Bapak Pembina. Maka kalian harus berpegangan dengan tutur timular yang telah ditetapkan oleh para founding father, para pendahulu-pendahulu kita. Ajak sampai metu dari apa yang telah digariskan oleh para sesepuh Yayasan Ponorogo. Sepakat? Sepakat? Ketika kalian keluar, waspadalah. Kalian sudah masuk pada jurang kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Maka semacam ini yang diharapkan oleh founding father Jam'iyatuna Al-Mubarakah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Napa niku? La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebagusan, sama sekali tidak ada kebagusan bagi satu umat yang mana para generasi-generasinya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tidak ada kebagusan yang mampu untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara kita kecuali dengan ilmu. Ini yang diharapkan oleh founding father Jam'iyatuna Al-Mubarakah Nahdlatul Ulama Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Maka dari itu, negara-negara tetangga Singapura itu mengatakan ilmu itu adalah kehidupan. Ilmu itu adalah kehidupan. Science is life. Knowledge is life. Tanpa knowledge enggak life. Tanpa science juga enggak life. Simple, tapi maknanya dalam. Dan kalau dibandingkan dengan mindset atau cara berpikirnya orang-orang yang terbelakang, mohon maaf, contohnya ketika dia ditanya, "Le, awakmu cukup jurusan semisal dakwah, kowe pengen dadi apa?" "Aku pengen dadi pemenang di Pilkada." Itu masuk ilmu yang kalian dapatkan dari fakultas dakwah terus hanya untuk dibuat kompetisi dalam pilihan dari cilik. Le, awakmu lek mlebu nang gone fakultas syariah,
jurusan akhlakul syakhsiyah, katakanlah semacam itu. Awakmu pengen dadi apa? Jawabannya apa? Aku pengen jadi orang pencatat buku nikah. Kurang jujur cita-citanya itu betul. Maksud saya itu, orang sekarang kalau ditanya kamu sekolah A, kamu kuliah di kampus B dan lain sebagainya, kamu ingin jadi apa? Dari sisi pertanyaannya saja itu sudah salah. Jawabannya apa maneh? Lu salah maneh. Aku besok kerja. Salah. Ketika negara-negara lain, negara Eropa, nggak usah jauh-jauh ke Eropa, tetangga kita Singapura sudah dari dulu mengatakan ilmu itu adalah kehidupan. Awak itu masih terbelakang. Sampean ngertos? Singapura kuwi nukil kalane taklim mutalim. Walaupun mereka nggak tahu taklim itu apa. Apa yang mereka katakan itu pelak dengan apa yang ada di dalam kitab taklim mutalim. Di mana dikatakan bahwa al-jahil kal mayyit, jelas lagi, al-jahil kal mayyit. Jelas dikatakan bahwa al-jahil mayyitun bahwa mayyitun qabla mautihi. Wong goblok kuwi mayyit. Bahkan sudah jadi mayyit sebelum dia mati. Ahlan wa sahlan itu. Itu monggo. Kalau tertarik kalau tingginya dengan monggo ya. Ini ya. Alhamdulillah. Jangan tadi putih kok dalam seragam pink. Ngalah-ngalahin musliman. Apa tuh ya? Alhamdulillah. Jadi al-jahil kal mayyit, al-jahil mayyitun qabla mautihi. Nah, awak dhewe iki ketika ditanya kamu belajar ini untuk apa, kamu belajar itu untuk apa, jawabannya aku ingin kerja. Ini satu hal yang sama. Nah, bagi Hasyim Asy'ari jauh-jauh sebelumnya mengatakan bahwasanya la tasluhu ummatun illa bil ilmi. Untuk memperbaiki segala permasalahan bangsa dan negara kita ini, tiada lain kuncinya adalah dengan ilmu. Jadi kehidupan negara ini tiada lain kuncinya itu adalah dengan ilmu. Mohon generasi milenial harus paham betul dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan sampai keluar, sekali lagi, jangan sampai keluar dari manhaj metode para pendahulu-pendahulu kita. Betul-betul merugi mereka yang mengatakan pendahuluku ini katrok. Betul-betul merugi mereka yang mengatakan bahwa sesepuh para pendahulu, orang-orang yang dahulu, mereka tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kalau menurut Gus Munir, kalau kalian berada di barisan depan harus berpegangan dengan apa-apa yang ada di depan. Kalau ingin berada di barisan belakang, ya sudah berpegangan dengan apa-apa yang ada di belakang. Tapi kalau menurut Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah An-Nasaihud Diniyah, wali kutub terlama di dunia, 60 tahun jadi wali kutub, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Radid Al-Haddad. Apa yang beliau sampaikan? Menukil kalamnya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas.
Man arada taqaddum fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin wa man arada ta'akhur fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin berada di barisan depan, berpeganglah dengan ulama-ulama mutaqaddimin. Dan barang siapa yang ingin berada di barisan belakang, ya sudah, berpegangan dengan ulama-ulama mutaakhirin. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghormati para pendahulu kita dan tidak keluar dari prinsipnya para pendahulu kita. Dan alhamdulillah YIN Ponorogo dengan acara yang semacam ini menjadi wujud dan bukti bahwasanya YIN Ponorogo adalah lembaga yang diridhoi oleh para pendahulu kita. Di semacam ini mestinya kampus saya sepakat. Semacam ini semestinya kampus saya sepakat. Saya pun juga orang kampusan. Ya? Kata Pak Kiai Muhsin, kalau sepakat berarti harus sering-sering ke sini. Saya ini juga orang kampusan. Artinya saya pun juga sama seperti Pak Aksin, saya wakil rektor 1 Institut Agama Islam Tribakti dan Pondok Kediri. Podo wakil rektornya podo. Kemudian jenjang pendidikan saya juga sama sekali tidak ada yang beli, semuanya itu penuh dengan perjuangan sampai S3 saya. Gak usah dibuka lah, nanti dikira macam-macam. Tapi yang jelas, sportivitas mengatakan melihat kampus yang mengadakan acara semacam ini yang isinya tidak hanya sekedar transformasi keilmuan, ini betul-betul mengingatkan pada hakikat kampus yang sebenarnya. Kampus pertama kali atau universitas pertama kali yang dibangun di dunia ini adalah kampus yang bernuansa Islam. Bukan yang ada di Italia, bukan. Bukan yang ada di Eropa, bukan. Kalian sering melihat film-film kerajaan di Eropa, ada nuansa pendidikan di dalamnya, ada proses pembangunan lembaga pendidikan. Anda juga mengenal dengan yang namanya Emil Durkheim, Max Weber. Anda mengenal mereka-mereka yang terkenal di bidang teori-teori pendidikan. Seakan kita diarahkan bahwa semua teori pendidikan dan bahkan lembaga pendidikan pertama universitas itu ada di Eropa, padahal sejarah mengatakan tidak. Universitas yang pertama itu yang mendirikan itu adalah seorang muslimah. Muslimat. Seorang muslimah. Namanya adalah Fatimah Al-Fikri. Nama perguruan tingginya adalah Qurawiyin di Afrika. Ini kampus yang didirikan pada abad 9 Masehi. Yang mendirikan adalah seorang muslimah. Jamak mu'annas salimnya adalah muslimat. Tepuk tangan untuk muslimat. Wong wedok yang pertama kali mendirikan kampus. Jadi wajar kalau acara kita pada siang hari ini lebih didominasi oleh kaum hawa daripada kaum laki-laki. Gak apa-apa, jadi dalam sejarah perkampusan
kampus yang pertama kali itu adalah kampus Islam, di mana Fatimah Al-Fihri mengumpulkan dana, kemudian dia membangun satu masjid. Di situ kemudian diadakan taklim, diadakan pengajian. Tidak hanya itu, Fatimah Al-Fihri mengumpulkan kitab-kitab dan kemudian dijadikan perpustakaan. Jadilah itu menjadi madrasah, jadilah itu menjadi lembaga pendidikan, jadilah sampai sekarang terkenal menjadi Universitas Qarawiyyin yang ada di Afrika. Kita nggak apa-apa tepuk tangan. Kenapa nggak saya lupa tepuk tangan? Atau perlu nanti kalau mau tepuk tangan saya kode ya. 2, 3. Kita lihat apa yang menjadi semangat daripada Fatimah Al-Fihri. Yang menjadi semangat daripada Fatimah Al-Fihri adalah pendidikan. Pendidikan. Makanya sangat cocok sekali kalau kemudian kita katakan al-umhiyah al-madrasah al-ula wal-umhiyah al-madrasah al-aula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Ya, ibu itu adalah madrasah yang paling utama bagi siapa? Bagi anak. Anak sebelum disekolahkan ke TK, PAUD, SD dan lain sebagainya, dia sudah belajar terlebih dahulu dari ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibunya ini menjadi uswah untuk anak-anaknya. Kenapa harus ibu? Karena memang dialah yang sering dengan anak-anak. Bapaknya kemana? Wallahu a'lam. Makanya kalau kita ingin melihat karakter seorang ibu, mudah, lihatlah anaknya. Lek anaknya mangan dari tangan kiwa, paling ibunya mangan dari tangan loro. Lek anaknya cerewet, ngomongnya galak, mari-mari. Itu berarti ibunya adalah wanita juara 1 dalam lomba percerewetan di desanya. Jadi mudah untuk melihat karakter seorang wanita, seorang ibu itu tinggal dilihat anaknya. Karena anak pasti belajar dari ibunya. Dia adalah madrasah yang pertama. Fatimah Al-Fihri memiliki semangat yang luar biasa, pendidikan yang menjadi semangatnya, sampai pada akhirnya dia membangun sebuah universitas. Fatimah Al-Fihri mengikut pada pendahulunya. Fatimah Al-Fihri mengikut pada sejarah masa lalunya. Siapa itu? Malikah Khaizuran, yang terkenal dengan Jurosiyah, istri daripada Mansur Al-Hadi, khalifah yang ketiga. Seorang perempuan pada abad kedua, akhir abad kedua sampai pada abad awal ketiga Hijriah. Panjenengan tahu Khaizuran ini siapa? Mereka lah, atau kok mereka? Beliau lah orang yang pertama kali mengadakan maulid di Masjid Nabawi dan Makkah Al-Mukarramah. Walaupun toh muslimat sing teko cuma loro nanti, seragaman loro. Pokoknya dino iki pembicaraan ini semuanya untukmu. Nah, Khaizuran ini adalah perempuan yang pertama kali mengadakan acara-acara maulidan di Makkah dan juga di Madinah. Terus kemudian beliau ini menjadi uswah bagi para penerus-penerusnya. Siapa itu? Termasuk diantaranya adalah Fatimah Al-Fihri. Terus kemudian dilanjutkan dengan muslimat, dilanjutkan oleh Fatayat, dilanjutkan oleh IPPNU, dan dilanjutkan oleh kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi rantai semacam ini harus tetap berlanjut.
Yang namanya kampus, kalau toh memang mengatakan bahwasanya ini adalah kampus Islami, maka harus kembali ke fitrah. Harus kembali ke fitrah. Bagaimana kampus awal dulu yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri ini berasal dari Al-Madrasah, masjid, nuansa Islamiyahnya betul-betul kental. Tidak hanya sekedar transformasi keilmuan. Bahkan universitas yang berikutnya, Al-Azhar, berawal dari masjid, berawal dari madrasah. Kemudian berikutnya Universitas Sankore, itu pun juga berawal dari masjid, berawal dari madrasah. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya perguruan tinggi, jamiah Islamiyah, jangan sampai hilang itu yang namanya roh, tradisi, dan budaya keislaman di dalamnya. Insya Allah IAIN termasuk bagian daripada kampus yang baru saja saya sebutkan. Tetap demi tradisi, demi budaya, terus sekaligus membantu para teman-teman mahasiswa, Bapak Wakil Rektor, kalau ngasih izin kegiatan mahasiswa yang bernuansa Islami, mboten usah kakean takon, mboten usah kakean diwaca saling tanda tangani. Dan inti pembicaraan saya pada siang hari ini ya ini tadi. Mungkin saya rasa cukup saya berbicara di depan panjenengan, semoga ada manfaatnya dan hasil maksud sudah saya sampaikan kepada Pak Rektor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada beliau Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA untuk memimpin doa. Kepada beliau disilakan. Sebelum ditutup dengan doa, untuk lebih afdolnya agar yang ngomong saya yang berdoa, Pak Kiai, karena yang mengajari saya doa sebelum makan ya dia. Ayo, buka disini sebelum makan. Allahumma barik lana, itu dulu saya yang ngajari beliau. Jadi kalau nanti saya berdoa, kalau beliau yang ngamini, wah ini nanti diketawain sama malaikat. Jadi lebih afdolnya Pak Kiai Muhsin yang berdoa, saya mewakili MC untuk penutup dan doa. Kami memohonkan kepada Allah Kiai Haji Muhsin berkenan memimpin doa, waktu dan tempat kami sampaikan alihi fal-yatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin tahu kualitas yang ngomong, maka silahkan dilihat dan hasil yang terima. Ini yang ngomong dulu pasti orangnya berkualitas, karena hasilnya sangat berkualitas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-Qadim wa bihi sayyidina radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min syarri ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'i al-khairi wal afat wa taqdilana biha jami'a al-rajali wa tahdirna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamna biha innaka 'ala tarad.
وتبلغنا بها وجعل جميع الخيرات والعافية إنما الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك أن تجعل جماعتنا هذه جماعة مقبولة مرضية اللهم إنا نسألك أن تجعل جميعتنا هذه جماعة بركة فيها نعم صدقة اللهم إنا نسألك أن تجعل بركتنا في بركة Indonesia بركة طيبة ورب غفور ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gus Reza ini memang berkualitas sejak sebelum lahir. Dari nasab ayahnya beliau adalah cucu dari Kiai Magrus. Dari nasab ibunya beliau adalah cucu dari Kiai Usman. Mertuanya Kiai Soleh. Gitu sih. Jadi gambaran Gus Reza ini rahi saking Gus Romli yang pada tahun 2019 geger di Ponorogo. Goro-goro nang Ponorogo pada mondok ora suwe. Iki Gus Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zaid LCMA beserta Bapak Kiai Haji Muhsin dihaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.